Jadi mimpi keluarga Agus akan menarik uang 1,M mentah-mentah seperti diinginkan oleh penasihat hukumnya itu akan menjadi mimpi di siang bolong. Iya betul. Jadi mimpi Agus dan keluarganya untuk dapetin uang donasi 1,5M itu kembali, itu hanya mimpi di siang bolong, gengs. Ya. Satu orang yang betul-betul di lingkaran mereka yang berinisial PB. Tuh. Kenapa dia klarifikasinya seperti ini, gengs? Karena dia udah gagal nih ngebenturin antara Densu dan Novi, ya kan? Makanya dia membentur-benturkan dengan cara ya kalau si Pablo ini adalah dalang dibalik penyebaran suara rekaman Densu dan si FA ini, gengs. Jadi tujuan si FA ini, kalau gue melihatnya ya, gengs, memang sengaja membentur-benturkan antara Pablo, Densu, dan Novi ini ya supaya mereka bertiga ini pecah nih, ya kan? Kalau gue melihat tujuannya seperti itu. Ini jahat banget sih ya. Orang sudah menghujat aja masih nggak peduli, dibuat skenario macam-macam. Parah pak. Punya hati nggak, Gary punya hati nggak ini? Lah kamu tuh nggak punya hati, nggak pernah berterima kasih kepada orang yang menolong dirimu. Bener itu pak. Kalau menurut gua nih, gengs, kubu si Agus ini udah makin kelewatan ya. Udah gak ada hati nurani lagi gitu. Sampai menghalalkan berbagai cara untuk ngedapetin uang donasi itu kembali ke Agus. Mulai dari cara fitnah-fitnah, menyerang dengan kasar, semua mereka lakukan gitu. Sampai mereka tuh lupa apa yang mereka lakukan itu semua ada hisapnya. Mereka lupa itu, gengs. Gila sih. Barnabas, lahir di Riau 22 Juni 1976, umur sekarang 45 tahun, tapi kelakuan 9 tahun. Bener ya. Ini relate banget ini guys ya. Karena memang kelakuannya kayak anak-anak gitu. Tapi kok dia ngomongin orang lain. Jadi orang-orang vaksin COVID dia masih polio ya. Jadi gitu. Punya mobil platnya genap karena yang ganjil kelakuannya. Halo guys, balik lagi bareng gue Katakan Tutu. Semoga kalian sehat selalu. Dan untuk pembahasan video kali ini kita masih membahas persoalan Agus sedih banget, gengs. Di tahun baru kali ini diawali dengan kasus Agus yang gak tahu kapan selesainya, ataukah nanti selesainya 2026 juga gitu. Kalau gue melihat nih dari pihak Agus, ini memang sengaja guys mengulur-ngulur biar permasalahan ini itu makin panjang gitu ya. Nah di video kali ini gue akan ngebahas nih permasalahan yang gimana ya, pihak Agus ini makin menjadi-jadi, gengs, terus menerus memutarbalikkan fakta gitu. Apalagi dengan bocornya rekaman Denny Sumargo dan si FA ini, gengs. Bang Densu sekarang juga udah tahu siapa yang rekam dan siapa yang nyebarin dan tujuannya apa gitu. Tapi yang bikin gue jengkel nih ya, klarifikasi dari pihak FA justru memutarbalikkan fakta gitu loh. Seolah-olah yang nyebarin itu adalah ya dari pihak Novi sendiri gitu. Kan gila gitu loh. Apakah mereka tuh gak mikir gitu ya? Gue bakalan tampilin video klarifikasinya si FA ya, yang dia justru malah menduga pihak Novi nih yang menyebarkan. Inisialnya si PB. Kita tahu lah inisial PB itu siapa ya kan, yaitu Pablo Benua. Kalau gue melihat kenapa si FA ini menuduh si PB diduga menjadi dalang penyebaran rekaman suara Denny dan FA ini, gengs. Kalau menurut gue si FA ini sakit hati ya sama si Pablo Benua, karena Pablo Benua kan kemarin udah bongkar semua tuh aib-aib dari si FA ya, soal si FA ini minta duit 200 juta dari uang donasi itu untuk operasional para pengacaranya. Dari situ aja si FA ini sudah dipermalukan, gengs. Kalau menurut gue nih, gengs, kubu si Agus ini udah makin kelewatan ya. Udah gak ada hati nurani lagi gitu. Sampai menghalalkan berbagai cara untuk ngedapetin uang donasi itu kembali ke Agus. Mulai dari cara fitnah-fitnah, menyerang dengan kasar, semua mereka lakukan gitu. Sampai mereka tuh lupa apa yang mereka lakukan itu semua ada hisapnya. Mereka lupa itu, gengs. Gila sih. Semua laki-laki di kubu Agus itu, termasuk Agus sih, gengs, semuanya banci. Gak malu dia nyerang-nyerang wanita gitu loh. Sampai Denny Sumargo, Pablo Benua kena jebak ya. Gue mau tunjukin video, gengs, dimana si Agus ini memang ambisinya gila banget sih untuk dapetin uang itu kembali ya. Sampai tawaran-tawaran dari Bang John LBF, tawaran dari Densu, tawaran dari Pablo Benua, dan tawaran dari orang-orang yang mungkin tujuannya pengen kasus ini selesai gitu. Tapi semua ditolak tawaran itu, gengs. Tawaran dari Densu uang 300 juta ditolak. Dari John LBF uang 100 juta dan apartemen ditolak. Pablo Benua lagi udah nawarin tempat tinggal yang layak dan dijamin hidupnya bakalan bahagia, itu juga ditolak. Yang terbaru Pablo Benua itu menawarkan nilainya itu 1,3M, gengs. Kok si Agus ini makin brutal gitu loh, menyerang si Novi, tapi bukannya sadar malah tambah brutal nyerang si Novi gitu. Tapi kayaknya si Agus ini memang sakit hati banget gitu ya. Dengan cara apa lagi loh ya untuk membuat lo tuh sadar ya. Yang membuat kisru ini siapa ya? Agus itu sendiri. Coba kita lihat videonya ya. Dia udah ditawarin
Dia bilang uangnya nggak cukup. Dia mau ke Singapura. Dikasih 300 juta, dia masih nggak mau. Siapanya si Agusnya masih nggak mau? Padahal itu uang pribadi dari Bang Denny Sumargo, bukan dari uang donasi. Jadi dikasih duit sama Denny 300, itu udah mentok 300 juta. Dia minta 300 juta, itu juga dia nggak mau. Dia nggak mau. Nggak mau. Maunya berapa? 10 miliar. Kata dia itu nggak cukup untuk biaya dia nanti dia pulang ke Aceh untuk pengobatan di Singapura. Dia mau ke Singapura. nggak mau Gila ke sih, Indonesia. 300 juta itu besar loh, gengs. Gus, lu tuh kalau mau duit banyak ya kerja, bukan ngarepin uang donasi. 300 juta itu untuk modal di kampung, jualan kayak di rumahnya kan. Aduh, gue heran sama si Agus nih ya. Sombong bener. Ada ya manusia sombong kena petaka ya. Sombong bener. Ya, sombong Kena petaka. Jadi dia nggak mau ke ini, nggak mau ke Malaysia, nggak mau ke Indonesia, maunya ke Singapura. Dia mau ke Singapura bener. Mau foto sama singa katanya. Patung Sina. Iya. Nah itulah gengs salah satunya ya. Memang si Sugus ini ditawarin Densu, Bang John, Pablo Benua juga nggak mau gitu. Gila. Padahal kalau digabungin dari ketiga orang ini nilainya itu lebih dari 1M, mungkin 2M-an lah ya kan. Gila sih ya. Si Agus nih masih tetap kekeh pengen uang 1,3 M itu balik ke dia. Padahal uang itu sudah diharamkan sama para donatur gitu. Kok dia masih mau makan duit haram? Uang yang sudah diharamkan. Gak ridho para donatur itu uangnya kembali ke Agus. Ini ada video klarifikasi dari si Eva ya. Ini video yang bikin gue jengkel banget, gengs. Kita semua juga udah tahu bocornya rekaman Densu dan si Eva ini yang ngerekam itu siapa. Kita juga udah tahu gitu loh. Yang ngerekam itu dia. Dari rekaman suaranya aja kalau kita denger sudah bisa kita pastikan yang rekam itu siapa. Yang bukan suara di telepon itu siapa. Ya FA. Berarti yang rekam tuh memang FA sengaja gitu. Nah sekarang dia klarifikasi. Yang buat gua tuh gak masuk akal gitu. Dia tuh di sini seolah-olah mengadu domba si Pablo Benua lah yang menyebarkan rekaman suara itu gitu. Gila sih memang ini fitnahan yang Ada satu orang yang betul-betul di lingkaran mereka yang berinisial PB tuh. yang dulu pernah menyatakan kepada kita bahwa dia ada kesepakatan nilai yayasan bahwa dia marah sama Densu, kemudian dia sudah menyiapkan akun-akun baru dan akan dia sebarkan ternyata benar. Tuh kan, dia tuh di sini mau mencoba membentur-benturkan antara Pablo Benua dan Densu dan juga si Novi gitu loh. Jadi tujuan si FA ini, kalau gua melihat nih ya, gengs, memang sengaja ya membentur-benturkan antara Pablo, Densu dan Novi ini. Ya supaya mereka bertiga ini pecah nih, ya kan? Kalau gua melihat tujuannya seperti itu. Ini jahat banget sih ya. Komunikasi dengan beberapa teman seperti itu. Ini adalah sesuatu yang menurut saya suatu kejahatan yang Lu yang jahat, anjir. Tapi musuh ini peringatan buat Bang Densu dan saya pikir kita abaikan saja itu karena tidak ada yang mengklaim bahwa itu suara saya kalau bukan suara Denny Sumargo. Bang Denny Sumargo sudah klarifikasi dan mengiyakan itu adalah rekamannya. Kok lu di sini nggak ada yang mengklaim itu suara lu, itu suara Densu. Densu sudah mengakui. Gila, kenapa dia klarifikasinya seperti ini, gengs? Karena dia udah gagal nih ngebenturin antara Densu dan Novi, ya kan? Makanya dia membentur-benturkan dengan cara ya kalau si Pablo ini adalah dalang dibalik penyebaran suara rekaman Densu dan si FA ini, gengs. Masyarakat semua tuh juga bisa menilai ya. Orang awam juga bisa melihat suara itu siapa yang rekam. Ya memang tujuannya itu untuk memecah belah ketiga orang ini, gengs. Densu, Pablo dan si Novi. Biar mereka tuh cah ya. Biar pertahanannya itu nggak kuat lagi gitu kan. Kenapa pihak Agus ini semakin brutal menyerang Novi ya? Karena mereka tahu mereka akan kalah, gengs. Ya dengan cara-cara itulah ya kan. Untuk mengalihkan fokus uang donasi itu. Kita lihat aja nanti tanggal 8. Mampus. Kalau saya jujur kasihan Agus juga sih sebetulnya kalau dia menyadari ya ujung-ujungnya nanti dia tidak akan dapat apa-apa karena Betul. kalau menurut penjelasan dari Pak Menteri itu kalau terkumpul donasi menurut aturan ini donasi ini katakanlah 1,5 M lalu ini hanya fokus untuk pengobatan Agus. Ya. Nah ternyata ada sisa katakanlah sisanya 1 miliar gitu ya. Menurut aturan itu akan diberikan kepada orang yang mempunyai kebutuhan yang lain. Ya, betul.
Seperti itulah aturan. Ya sekarang mereka menggaung-gaungkan kalau donasi itu adalah ilegal ya, yayasan yang ilegal. Berarti uang itu ya bukan uang Agus juga ya kan, karena ilegal jatuhnya kan. Pokoknya mereka tuh udah bulet aja gengs ya. Di sini sudah jelas ya. Jadi uang donasi itu setelah pengobatan Agus memang dalam aturannya ya sisanya dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan. Seperti kitabisa.com gengs. Sama alurnya juga sama seperti itu. Kitabisa.com itu kalau orang yang membutuhkan pengobatan itu sudah selesai, udah clear ya, sisa uangnya itu dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan gitu loh. Nah seperti itulah, sama seperti uang donasi Agus ini. Jadi dia nggak punya hak atas uang itu. Kalau ini mengikuti aturan ya kan. Kebutuhan yang lain. Ini kemanfaatan itu diberikan pada orang lain. Jadi mimpi keluarga Agus akan menarik uang 1,6 mentah-mentah seperti diinginkan oleh penasihat hukumnya itu akan menjadi mimpi di siang bolong. Iya betul. Jadi mimpi Agus dan keluarganya untuk dapetin uang donasi 1,5 M itu kembali, itu hanya mimpi di siang bolong gengs. Ya, pokoknya kasus ini nggak selesai-selesai. Nggak tahu nih kasusnya selesainya kapan guys. Kalau gue prediksi sih sampai pertengahan tahun 2025 ini kayaknya ya. Aduh kacau. Ini udah tahun baru 2025. Tapi diawali dengan sosial media tetep aja isinya Agus gitu loh. Kocak ya. Kita lihat nih ada roastingan dari teman-teman komika ya, gengs. Apa sebenarnya si FA ini? Karena si FA ini memang dari awal munculnya dia di entertainment, citranya memang udah buruk, gengs. Kita lihat ya. Kedatangan pengacara Dela Gua ya, Hotman Paris. Udah era. Farhan Abbas, lahir di Riau 22 Juni 1976, umur sekarang 45 tahun, tapi kelakuan 9 tahun. Bener ya. Ini relate banget ini guys ya. Karena memang kelakuannya kayak anak-anak gitu loh. Tapi kok dia ngomongin orang lain. Karena di sekretariat kalau ditanya Farhan mau jadi apa? Presiden. Memang dia mau dulu pernah mau nyalonin presiden, gengs. Jadi orang-orang vaksin COVID dia masih polio ya. Jadi kita punya mobil platnya genap karena yang ganjil kelakuannya. Tiba-tiba nyapres gua. Kan ada jenjang karir gitu, ada yang gubernur dulu gitu, ada yang RT. Tiba-tiba nyapres. Maksud gua tuh RW dulu gitu, RW pernah nggak RW? RT dah tuh, nggak usah RT deh, ditunjuk jadi imam pernah nggak? Iya gitu, nggak usah jauh-jauh. Pasti elunya mau kan? Gua aja, tapi orang-orang nanti ya Farhatnya pinter ya. Pakai baju dulu ya. Tagline-nya adalah memajukan seni dan budaya bangsa. Lu mau tahu Bang Farhat gimana caranya memajukan budaya dan bangsa? Elunya mundur. Iya bener. Maju tuh budaya. Bener banget. Ya sama kayak kasus ini. Kalau kasus ini mau selesai, ya dia mundur ya. Semua lawyer Agus itu mundur ya. Selesai itu kasus. Itu aja kuncinya. Terus si Agus ini tahu diri, tahu terima kasih, sudah dibantu dia tuh. Gak tahu diri udah dibantu tapi malah mentung, gengs. Gila. Ini ada kritikan dari Irjen Pol Riki ya. Muak banget sama kelakuan Agus, gengs. Gila. Aku udah bicara Agus tuh bukan makin bagus, makin hancur. Makin hancur pak, bener. Bukan makin bagus, makin rusak gitu loh. Orang sudah menghujat aja masih nggak peduli, dibuat skenario macam-macam. Parah pak. Punya hati nggak Gary, punya hati nggak ini. Lah kamu tuh nggak punya hati, nggak pernah berterima kasih kepada orang yang menolong dirimu. Bener itu pak. Dari awal lu tuh gak mau diobatin. Lu sendiri berstatement gak mau berobat, gak mau operasi. Padahal lu udah dijadwalkan tuh. Jadwal operasi tuh udah dijadwalkan gitu. Tapi lu nya sendiri yang gak mau. Terus sekarang kok nyalah-nyalahin orang. Geblung. Itulah kira-kira ini. Loh, kalau Agus menurut emak saya kalau tidak berubah, ya sampai kiamat pun nggak akan bisa selesai. Ya. Bagi saya kalau gini terus kamu dihan gitu loh. Di end, udah lah nggak usah diurusin lagi si Agus ini. Udah kasih aja uang itu ke orang lain gitu. Biar dia donasi sendiri gitu. Udah, uang itu 100% buat dia ya kan. Dia open donasi sendiri itu para lawyernya kan banyak tuh relasinya ya. Kayak si AL, Gigi Jaring ya kan, si FA. Katanya dia punya follower banyak ya kan. Bu, open donasi aja lagi gitu loh. Daripada mimpi di siang bolong ya untuk dapetin uang itu kembali ya kan. Ya, itulah ya gengs. Gimana menurut kalian? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.